Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada mata pelajaran geografi, yakni akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya sayangi, kali ini kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang akan kita dapatkan atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya. Di mana anak-anak di dalam materi baru mata pelajaran geografi ini, anak-anak bisa mengetahui tentang kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah bahwa anak-anak bisa memahami materi geografi tentang arti penting kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita ketahui bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu negara yang sangat-sangat luar biasa sekali. Keanekaragaman hayati, flora fauna, dan juga yang terutama adalah bagaimana Indonesia adalah negara maritim, negara yang mempunyai lautan yang sangat luas sekali di dunia ini. Maka tidak salah bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai batas garis pantai yang terpanjang di dunia, yang kedua ya setelah Brasil dan juga beberapa negara lainnya. Maka dengan kondisi seperti ini kita bisa mengetahui bagaimana luar biasanya ya, negara kita yang kita cintai ini mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, yang terutama adalah pada bidang kelautan, kemaritiman. Nah, disinilah kemudian kita bisa memahami arti penting lautan untuk negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menganugerahi ya, berapa banyak ya, jutaan, ribuan ya, anugerah yang diberikan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ya, yang untuk kita pelajari. Kali ini adalah tentang kemaritiman atau kelautan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana letak, luas, dan batas wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Di Indonesia kita akan mengetahui bagaimana letak astronomisnya, letak geografisnya, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritimnya. Nah, letak fisiografis adalah sebuah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita lihat bagaimana petanya yang tertera pada layar ini ya, suatu negara yang luas sekali ya, dari segi lautnya, kelautannya, kemaritimannya. Dan di situ kita kemudian juga mengetahui kita juga negara kepulauan ya. Selain negara maritim, kita adalah negara kepulauan. Baik, kita bahas satu persatu dari letak fisiografis Indonesia, letak suatu wilayah yang berdasarkan segi fisiknya, dari astronomis, geografis, geologis, geomorfologis, dan letak maritim. Ya, yang pertama adalah letak astronomis. Ya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W di 6 derajat lintang utara. Ya. Letak astronomis ini adalah letak posisi negara berdasarkan lintang dan bujur Indonesia di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Ya, sudah saya sampaikan bahwa di Indonesia paling utara terletak di Pulau W di 6 derajat lintang utara. Kemudian wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti di 11 derajat lintang selatan. Kemudian wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Sabang di posisi 96
5 derajat bujur timur, dan wilayah Indonesia paling timur terletak di kota Merauke di posisi 141 derajat bujur timur. Nah, dengan melihat letak astronomis Indonesia ini, maka pengaruh yang terjadi adalah pada aspek iklim. Ya. Apa? Iklim yang ada di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa iklimnya adalah tropis. Ya. Kemudian juga akan berpengaruh pada flora dan fauna, ya, pada kehidupan binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan juga aspek perbedaan waktunya nanti. Ya. Ada waktu Indonesia ya, timur, tengah, ya, dan barat. Ya. Ada 3 pembagian waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah letak geografisnya. Ya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ya. Negara Indonesia diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia, benua Australia, dan juga Indonesia diapit oleh 2 samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Indonesia juga bagian dari negara-negara di Asia Tenggara, ya, bersama dengan 10 negara lainnya. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan juga terakhir adalah Timor Leste. Ya. Secara geografis ini sudah saya sampaikan tadi, akan berpengaruh pada apa? Akan berpengaruh pada aspek fisik, kondisi fisik yang ada di Indonesia tadi. Kemudian ekonomi, ya, berpengaruh pada perdagangan dan juga nilai-nilai ekonomi yang ada di Indonesia. Sosial, budaya, dan juga akan berpengaruh pada politiknya, ya, politik strategis di Indonesia. Baik, kemudian yang ketiga adalah letak geologisnya. Ya. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari struktur dan jenis batuan yang ada di permukaan buminya. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda. Ya, kita ketahui bahwa di Indonesia ada 2 pegunungan muda, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu Indostralia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan letak geologis ini akan berpengaruh pada banyaknya gunung api, sering terjadinya gempa bumi, dan kaya akan tambang mineral lainnya. Ya, itulah yang kemudian menjadikan Indonesia, ya, berada pada 3 dangkalan juga. Ya. Dangkalan Saul, dangkalan Sunda, ya, Southern Land dan Sundaland. Kemudian adalah letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut. Ya. Di sini perbedaan suhu akan berpengaruh pada jenis tanamannya. Ya. Tanaman yang mempunyai, ya, kecocokan pada daerah suhu dingin, ya, itu akan berpengaruh pada jenisnya. Di sana akan kita temukan kopi, ya, stroberi, dan lain sebagainya ada di daerah-daerah yang beriklim dingin. Tidak mungkin kemudian kita akan bisa menanam, ya, stroberi di daerah panas, di daerah yang di situ suhunya panas, di dekat laut atau di daerah dataran rendah, ya, tidak bisa. Kemudian yang kedua, menentukan kandungan mineral dalam tanah. Ya. Kita ketahui tadi bahwa tambang-tambang mineral yang ada di Indonesia luar biasa sekali banyaknya, dari timah, tembaga, emas, ya, uranium, dan segala jenis tambang mineral lainnya ada di Indonesia. Kemudian juga letak geomorfologis ini menentukan kepadatan penduduk, di mana berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan, penduduk tadi akan, ya, mengelompok, menempati daerah-daerah yang strategis, daerah-daerah yang mempunyai suhu dingin. Di daerah puncak banyak sekali pemukiman di sana. Daerah-daerah dataran rendah juga banyak di sana, dan berbeda dengan daerah-daerah yang agak tandus, ya, agak tidak memungkinkan suhunya, ya. Daerah-daerah yang berada di
minus, ya, kurang air. Nah, di situ pemukimannya tidak banyak, tidak ditempati oleh penduduk. Kemudian letak maritim, ya. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Nah, manfaat posisi maritim Indonesia ini, yang pertama apa? Membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Nah, posisi Indonesia ini dapat dipertimbangkan dalam politik dunia, percaturan global dunia. Ya. Kita ketahui bagaimana visualisasi bagaimana kepulauan yang ada di Indonesia ini, ya, di mana ya ada zona ekonomi eksekutif atau ZEE. Kemudian juga di situ ada beberapa garis yang menunjukkan beberapa batas-batas yang ada di letak-letak maritim kita yang ada di Indonesia. Maka luas sekali yang ada di Indonesia ini. Bagaimana luasnya? Nah, luas dan batas teritorial Indonesia. Kita lihat peta wilayah kedaulatan yuridiksi nasional Republik Indonesia, di mana luas lautnya adalah 3.257.483 km persegi. Ya, luas lautnya. Luas dari daratannya adalah 1.922.570 km persegi. Kemudian total luas wilayahnya adalah 5.180.053 km persegi. Batas wilayah laut Indonesia, di sana ada batas zona ekonomi eksekutif, batas landas kontinen, dan juga zona laut teritorial. Nah, batas wilayah darat berupa pegunungannya, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara-negara yang berbatasan dengan tetangga kita yang ada di Indonesia. Nah, inilah luas dan batas teritorial Indonesia. Nah, itulah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, anak-anakku. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari dari Indonesia yang mempunyai poros maritim dunia, ya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ini menjadikan kita lebih percaya diri, lebih mempunyai rasa syukur yang tinggi betapa kekayaan yang dianugerahkan pada negeri kita cinta ini, pada lautannya sungguh luar biasa sekali, dari berbagai jenis keanekaragaman biodiversitas di dalamnya, dan juga bagaimana kita tahu potensi-potensi yang ada di dalam kelautan, kemaritiman negeri yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kemudian menjadikan kita percaya diri bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang punya kekayaan alam yang luar biasa sekali. Nah, untuk itu kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan juga menjaga dari keanekaragaman dan juga kekayaan alam yang ada di negeri kita cinta ini. Saya kira itu pada pertemuan kita kali ini, ya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari poros maritim dunia ini. Kita semakin bersyukur bahwa kekayaan yang alam yang ada di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa sekali, patut untuk kita syukuri dan dijadikan sebagai kemakmuran sebesar-besarnya, seluas-luasnya kesejahteraan kita semua sebagai penduduk rakyat Republik Indonesia ini. Saya kira itu. Terima kasih sudah menyaksikan, menyimak pada materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.